Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning, students. Kurang kuat suaranya. Good morning, students. Okay, how is life? How are you? Alhamdulillah ya. I hope you all in a good situation ya. Baik-baik aja. Okay. Please close. Okay. Tutup dulu mic-nya. Kecuali Alimatul Mufidah. Kecuali Alimatul. Okay, Alimatul. Please lead your friends to pray. Before we start our lesson today, let's pray to our good. Finish. Okay, thank you Alimatul Mufidah. Okay, I will check your attendance list, and when I call your name, please say yes, ma'am. And after that, you should mention one of the electronic things ya. Jadi harus menyebutkan alat elektronik. Yes, ma'am. Handphone, misalnya seperti itu. Are you ready? Ready. Karena ini akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini, oke? Kita mulai dari Alimatul Mufidah. Yes, ma'am. Rice cooker. Very good. Anggun? Yes, ma'am. Glue gun. Okay, very good. Desti email? Apa? Barang elektronik satu? Televisi. Television. Okay, very good. Deviana? Handphone. Yes? Yes, ma'am. Handphone. Handphone. Okay. Dina Aulia Ulfa? Yes, ma'am. Charger. Excellent. Ezi Amelia? Ezi? Hello, Ezi. Ezi kayaknya belum ready. Ya, Yes, Ezi? ma'am. Rice cooker. Okay, very good. Handi Nicole? Yes, ma'am. Dispenser. Yeah, good. And then Mega Vira? I am kulkas. Kulkas? Apa bahasa Inggrisnya kulkas? Refrigerator ya. Jadi harus bahasa Inggris ya. Mega. Mutia? Yes, ma'am. Laptop. Very good. Nabila? Yes, ma'am. Fan. Fan, oke. Fan ya. Kalau fun itu menyenangkan. Jadi berbeda. Oke. Nadia Tusalma. Nadia? Nadia? Open your mic, Nadia. Oke, saya ngeliat dia, tapi dia nggak menjawab. Mungkin lagi trouble sama sinyal ya. It's okay. Okay, and then in our previous meeting, we are talking about what the material we are talking about. Ingat nggak materi apa pada minggu lalu? Anyone can answer my questions? Prosedur teks, ma'am. Ya, tentang apa? Apa? Tentang resep. Ya, jadi kita kemarin telah pelajari tentang prosedur teks yang mengenai resep. And today we are going to talk about a text ya, sama juga dengan teks, tapi kita akan lihat teks apa. Yang jelas this text is a really give your advantage in your daily life ya. Jadi teks ini akan bermanfaat sekali untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, are you ready? Yes, ma'am. Yes, Oke, saya akan share screen dulu.
In process. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah. Udah, Ma'am. Oke, very good. Kita mulai ya. Oke, welcome to SMK Negeri Kundur, ya. And then this is our learning objective for today. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, students are about to identify the social function of the text. Ya, yang pertama, siswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ya fungsi sosial pada teks yang akan saya berikan pada hari ini. And then two, analyze about the generic structure and language features of the text ya. Di dalam teks ini nanti akan ada generic structure atau struktur teks dan language features. Ya, jadi kita harus menganalisis, kalian nanti saya minta menganalisis tentang generic structure dan language feature dari teks ini. And then three, give your argumentation about the text. Argumentation itu apa ya kira-kira? Argumentasi. Ya, pendapat, gagasan, ide. Very good. And then four, write the text correctly together your friends. Ya, kalian nanti saya minta untuk menuliskan teks ini secara benar bersama teman-temanmu. Berarti kira-kira penugasannya ya kelompok ya, nggak individual. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah situasi yang akan saya berikan ke kalian. Satu orang membaca, siapa yang mau? Oke, satu orang. Alimatul mungkin? Or someone, siapa? Open your mic. Kelihatan nggak? Saya Ma'am. Oke. Siapa? What is your name? Nabila. Ya, Nabila. Oke, Nabila, please read the green box. Ya. Coba dari sini, read the situation below. Read the situation below. Ma'am Dwi is an English teacher in Kundur Vocational High School. The wants to print her files using the printer at school. It must be printed to be submitted to headmaster. But suddenly the printer has stopped and the ink shall be refilled. Meanwhile, she must to fix it as soon as possible, but she doesn't know how to refill the ink of printer. Oke, very good. Thank you Nabila Syahputri. Ingat ya, yang aktif-aktif nilainya lebih tinggi ya, saya kasih ya. Oke, udah keep 1 point ya Nabila. Thank you Nabila. And then di sini kita lihat sama-sama situasi yang sudah dibacakan sama Nabila. Ini ada gambar printer ya. Sorry, ini sebenarnya sering sekali kalau muncul di printer yang sedang macet tintanya ya. Nah, ini adalah situasinya. Ma'am Dwi is an English teacher in Kundur Vocational High School ya. Ma'am Dwi ini adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri Kundur. She wants to print her file ya. Dia mau mencetak, print itu kan cetak ya, mencetak filenya atau dokumennya using the printer at school, menggunakan printer yang ada di sekolah. It must be printed to be submitted to headmaster ya. Filenya yang tadi itu harus di-print lalu dikumpulkan ke kepala sekolah. But suddenly, tapi tiba-tiba the printer has stopped ya. Printernya itu berhenti dan the ink ya, tinta should be refilled ya, harus diisi ulang. Meanwhile, she must to fix it as soon as possible. Sementara dia harus menyelesaikan yang ngeprint itu tadi filenya itu dengan sesegera mungkin. But she doesn't know how to refill the ink of printer. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana cara mengisi ulang tinta printer. Nah, itu ya. Udah paham belum situasinya? Paham, Ma'am.
Oke, kita lihat ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. From the situation above, please answer some of question. Ya, as a student of Mem Dwi, what can you do to help her? Ini yang pertanyaan pertama saya bacakan. Apa? Sebagai siswa Mem Dwi, what can you do to help her? Membantu Mem Dwi mengisi tinta printer. Yes, okay, very good, Anggun. You should do or help to give her suggestion ya, untuk memberikan dia pendapat atau menunjukkan caranya bagaimana cara mengisi tinta printer. Ya, how to refill the ink of printer. Nah, ini jawabannya. Oke? Yang selanjutnya, what kind of text that is suitable with the context above? Apa kira-kira? Teks prosedur. Ya, very good. Teks prosedur. Tapi ini prosedurnya beda nggak dengan yang kemarin? Kemarin kan resep ya. Ini kok barangnya beda ya, bukan resep. Oke. Lalu kita lihat di sini, what is the social function of the text? What are generic structure and language feature of the text? Lalu yang terakhir ini, please write. Kalian harus menuliskan sebuah prosedur teks based on the picture that giving by your teacher. Ya, nanti saya akan memberikan kalian kelompok, membagi kalian menjadi kelompok. Nanti kalian harus membuat berdasarkan gambar yang saya berikan. Oke, kita bahas yang 3 dan 4. Ali Mufidah, tolong tutup mic-nya, Nak. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah ada definitions and social function of procedure text manual. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada procedure text manual are that explains how to do or how to use something in general ya. Procedure text manual itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan atau menggunakan sesuatu pada umumnya. Lalu the social function ya, fungsi sosialnya adalah is to describe how something is completely done through a sequence of series ya. Bagaimana cara menggambarkan, describe itu kan menggambarkan ya, sesuatu itu berjalan dengan runtut atau sistematis. Oke, kita lihat di sini ada manual. Kalian tahu nggak tentang manual ini apa? Manual apa? Pernah tahu nggak? Anyone can answer my questions? Hello? Ada yang tahu manual itu apa? Tolong dijawab. Buka mic-nya, Nak. Hello? Open your mic. Manual. Apa manual itu? Handini. Buku panduan. Iya, buku panduan. Kita lihat ya di gambar ini. Nah, ini tadi katanya si Anggun buku panduan. Berarti Anggun ini udah pernah beli alat elektronik ya sepertinya. Lalu dia udah pernah unboxing ya, membuka boxnya. Dan dia menemukan sebuah petunjuk cara menggunakan suatu barang elektronik. Nah, itu adalah manual ya. Nah, ini contoh-contohnya manual. Ya, this one. Ya, seperti buku tapi tipis sekali. Itu namanya manual. Ya, and then biasanya ada pamphlet. Nah, kita lihat di sini ada pengertiannya. What is manual in procedure text? It is a part of procedure text. Ya, manual ini adalah bagian dari teks prosedur. It's a book or pamphlet that contains ya. Ini adalah buku. Manual itu adalah sebuah buku atau pamphlet yang berisi sesuatu. Lalu explain about how something ya, menjelaskan tentang sesuatu ya. Lalu should be done in sequence of step. Jadi manual itu juga terdiri atas langkah-langkah atau step-step ya, tahapan-tahapan. Udah paham sampai di situ? Paham, Mem. Okay, very good. Ada pertanyaan nggak? Any questions? Any question? Ada pertanyaan? Sudah clear? Sudah jelas? Hello? Sudah jelas belum?
Sudah, Mem. Oke, thank you. And then next ya, kita lanjut student work discussion ya. Di sini, in these activities, we are going to work in pairs. Nah, jadi kalian saya minta untuk berdiskusi. Ya, yang pertama itu ada kelompok Anggun, Mutia, dan Mega. Nanti kalian berdiskusi melalui WhatsApp group ya. Lalu Deviana dan Ezi di kelompok 2. Kelompok 3 ada Alimatul dan Desti. Kelompok 4 Nabila dan Handini. Kelompok 5 Nadia Tusalma dan Dina Aulia. Oke, sudah paham di sini kelompok-kelompoknya? Paham, Mem. Oke. Udah bener ya kelompoknya ini ya? Ya. Nah, setelah ini I will send your LKPD atau students worksheet on your WhatsApp group. Jadi cek sekarang WhatsApp-nya itu udah saya kirimkan LKPD atau lembar kerja siswa. Jadi kalau kalian nggak bisa mengedit di LKPD, silakan dicatat dulu latihannya di catatan, kemudian fotokan, baru kirim ke grup WA. Paham? Paham, Mem. Oke. Nah, terakhir kalian akan presentasi ya. But before that, ya sebelum kalian mengerjakan, kita akan bahas sama-sama dulu tentang prosedur teks yang tadi, yang berkaitan dengan situasi saya di atas tadi. Ya, printer saya harus diganti tintanya. Nah, ini adalah contoh dari prosedur teks yang harus kalian buat. Tapi nanti berdasarkan gambar-gambarnya per kelompok ya. Jadi bukan ini, tapi ini hanya sebagai contoh. Oke, ini contohnya tentang how to reveal and inject print cartridge. Printer cartridge ya. Jadi di sini bagaimana cara mengisi ulang tinta cartridge printer. Nah, di sini. Di sini ada kita lihat ada berapa step? Ada berapa step di sini? Ada berapa langkah-langkah? 13. Ya, 13 langkah-langkah. Yang pertama ada buy an ink refill kit for your printer sampai 13 langkah itu ada di LKPD kalian juga ya. Sudah saya kirimkan. Oke, sebelum kalian menjawab berdasarkan prosedur teks yang saya berikan ini, ya, ini nanti kolom jawabannya kita sama-sama mencari. Kalian harus mendengarkan sebuah video yang dapat membantu kalian untuk menjawab ini. Oke? Are you ready? Yes, ma'am. I am ready.
Oke, sudah? Keluar nggak suaranya tadi? Keluar, Mem. Oke, udah siap. Oke, now let's take a look this one. Ya, kita jawab sama-sama dulu sebelum kalian membuat sebuah prosedur teks yang akan saya tugaskan nanti. Oke, di sini ada goal or aim, ada material or equipments, and then 3 ada step and methods ya. Jadi ini adalah struktur teks yang ada di sebuah prosedur teks. Goal or aim. Ini adalah apa kira-kira goal or aim? How to fill and refill cartridge. Iya, berarti ini adalah judulnya. Berarti ini ya. Ini adalah jawaban untuk goal or aim. Nah, di sini kita taruh. Oke, itu sudah ada juga di ini kalian ya. Di LKPD kalian ya. Lalu material or equipment ini adalah barang-barang yang ada di sini yang kita butuhkan. Kira-kira apa? Coba kita lihat. Ya, printer. Very good. Ink. Apa lagi? Apa? Right. Apa sayang? Nggak kedengeran? Herein ya? Ya. Iya. Atau suntik ya? Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Paper towel. Paper towel. Ada lagi? Udah. Ada lagi nggak? Sudah. Mem. Apa? Tap. Tab. Kit ya. Kayaknya kit ini juga anu nih. Kit. Oke. Cukup ya. Nanti kalian teruskan ya di LKPD kalian ya. Oke. Oke. Kit. And then step method ini apa? Langkah-langkahnya. Ada berapa langkah-langkah di situ? 13. Nah, berarti kalian nanti menuliskan 1 sampai 13 langkah-langkah yang ada di situ ya. Ya, oke. Lanjut lagi ke language feature atau di unsur kebahasaan. Ada simple present tense. Simple present tense itu adalah sebuah tenses yang menggunakan verb berapa? Satu. Oke, verb 1. Kalian lihat di sini yang verb satunya ada di mana? Ada Kak yang mengindikasikan simple present tense di situ. Saya kasih contoh ya. Buy. Oke, 1. Lagi? Apa lagi di sini? Coba lihat. Prepare. Yeah, very good. Prepare. Ada lagi nggak? Kita lihat lagi di sini. And. Mana? Remove. Remove. Ya, remove. Remove. Ada lagi nggak? Kita lihat sekali lagi. Read. Read. Bukan read ya, read. Oke, read, baca. Selanjutnya nanti kalian teruskan ya. Imperative sentence. Imperative sentence ini adalah sebuah kalimat perintah. Ingat ya, kalau di prosedur teks, all the step is imperative sentence. Berarti kita dapat menyimpulkan di sini bahwa ini apa? Misalnya contoh ya, contoh nomor 2 ini coba disebutkan apa bacaannya? Prepare your workspace. Ya, workspace, prepare, siapkan tempat kerjamu. Nah, itu juga merupakan kalimat perintah ya. Nah, ini kita coba tuliskan salah satu saja. Prepare your workspace. Nah, ini adalah kalimat perintah ya. Semua step di dalam prosedur teks it's imperative sentence ya. Semua menunjukkan kalimat perintah. Oke. Lalu ada connective nggak? Ada connective of sequence? Tidak. No, ya connective sequence itu seperti first, second. Tapi kita di situ di teks prosedur yang saya sudah contohkan hanya ada angka-angka ya atau nomor.
1 sampai 13. Itu number, tapi bukan connective sequence ya. Berarti kosong ya. Ada conjunction nggak? Ada, mem. Apa conjunctionnya di And. situ? And. And. Lalu ada lagi? When. Oke, numbernya ada 1 sampai nomor 13. 13. Kok ini hitam nomornya ini? Oke, ada nomor 1 sampai nomor 13 ya. And then kita lihat lagi. Sebentar. Saya lagi balik ke kalian. Oke. Nah, sekarang saya minta kalian untuk bukan presentasi, maksudnya berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, mem. Ya, kalian bisa off cam. Nanti saya setelah itu saya panggil untuk kalian berdiskusi. Silakan dikumpulkan nanti di WA grup ya. Tetap didengarkan ketika saya bertanya nanti. Handini tolong di mute-kan. Oke, silakan 10 menit saya beri waktu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, tugasnya ini nak, saya lupa tadi memberitahu kalian. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Kelompok 1 itu dapat gambar apa ini? Lem tembak. Ya, atau glue gun. Ya, kalau bahasa Inggrisnya glue gun. Kelompok 2 dapat gambar ini. Apa? Pemanggang. Ya, pemanggang. Kelompok 3 Rice cooker. Rasker. Kelompok 4 Handphone. handphone. Kelompok 5 Blender. ya, blender. Oke, kalian nanti langsung menuliskan di LKPD dengan format seperti ini. Ya, title-nya apa, materials, lalu step-stepnya ada berapa. Oke, dibuat sejelas mungkin, sesederhana mungkin. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Nadia, close your mic. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada pertanyaan? Tidak, mem. Tidak ya. Oke, silakan dikerjakan.
Hello, any questions? Sudah sampai mana kalian menjawab atau mengerjakan soalnya? Sudah sampai instruction. Instruction, oke, silakan lanjutkan, Nabila. Kalau kelompok 1 udah sampai mana, Nak? Kelompok 1. Halo. Lupa sama kelompoknya nih, jangan-jangan. Anggun? Udah sampai mana, Anggun? Instruction. Instruction, very good. Kelompok 2. Udah sampai mana kelompok 2? Interaction, ma'am. Oh, sama. Kelompok 3? Instruction juga. Ya, berarti bentar lagi ya. Selesai. Kelompok Ya, Ma'am. 5. Sampai mana kelompok 5? Interaction. Oh, ada masalah nggak? No, ma'am. No, very good. Silakan lanjutkan. Oke, sudah selesai? Have you ready? Udah selesai belum? Sudah, Ma'am. Dah, silakan dikirimkan ke WhatsApp grup ya, fotonya. Oke, Ma'am. Kelompok lain juga kalau sudah, silakan dikirim ke WhatsApp grup. Oke, finish semua ya. Open your cam, Nak. Semuanya sudah kumpulkan ini ke WA. Oke, kita mulai presentasi ya. Are you ready? Ready, ma'am. Ya, jangan lupa perkenalkan nama kalian yang presentasi, lalu teman kalian siapa namanya? Teman satu kelompok. Lalu presentasikan dengan cara membacakan hasil dari teks prosedur yang sudah kalian buat dengan menyebutkan title, jangan lupa material, lalu ada step or methods. Kelompok siapa dulu yang mau? Saya langsung tunjuk aja ya. Saya tunjuk ya. Siapa yang saya tunjuk ini presentasi langsung harus siap. Oke, nanti ketika teman kalian sudah presentasi, kelompok lain itu harus mengomentari tentang presentasi dari temannya. Apa yang kurang kira-kira? Mungkin, Mem kayaknya kurang materialnya deh, Mem. Mem kurang di judulnya deh, Mem. Nah, dan sebagainya. Oke? Are you ready? Ready. Oke, ready. Oke, saya pilih kelompoknya. Kelompok berapa ya kira-kira yang saya pilih ini? Oke, sudah saya pilih. Saya nggak tahu juga ini, karena kecil sekali fotonya yang kalian kirim. Oke. Kira-kira kelompok siapa punya ini? Rice cooker. Kelompok? Saya, Bu. Ya, Alimatul Mufidah. Oh, you are lucky number 1. Silakan Alimatul, perkenalkan nama, lalu nama kelompoknya siapa? Dengan siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Mufidah dari kelompok 3. Teman satu kelompok saya adalah Desti. Write your procedure text below. Procedure text manual. Title, How to cook rice using a Magicom. Materials, rice, water, and Magicom. Step or instruction. Take 4 cups of rice. Wash the rice, put in the inner pot, and adjust the quantity of water. At the same time, you can cook another meals like vegetable, put in the steam pot. Plug in the cable into the electricity socket and push the cooking button. A light red will turn on. After cooking, open the cover and miggle the cooked rice for a while. Very good, Alimatul Mufidah. Ini gimana? Teks prosedurnya sudah lengkap belum? Ada judulnya ada ya? Judul ada. How to cook rice using a Magicom. Ada titlenya, ada materialnya, ada stepnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. Nah, ada masukan nggak dari kelompok lain tentang presentasi Alimatul? Udah bagus? Sudah bagus belum? Udah bagus ya. Nah, di sini saya mau kasih koreksi sedikit aja tentang cara mengucapkan ya. Di sini tadi ada pot. Itu cara mengucapkannya seperti itu. Lalu ada sometimes. Lalu ada cooking. After cooking. Coba tadi Alimatul nyebutkan cooking seperti apa? Cooking. Tadi beda pengucapannya ya. Oke. Tapi it's very good ya, excellent. Terima kasih Alimatul. Bagus presentasinya. Oke, thank you kelompok Alimatul sudah. Selanjutnya kita lihat kelompok berapa yang akan dapat giliran. Ceng. Kita lihat ya. Bismillah. Oke, kelompok 4 ternyata. Siap-siap. Sebentar, lagi loading. Kelompok 4. Saya, Mem. Sudah kelihatan belum? Sudah. Bentar. Saya masih close dulu. Kelompok 4 tadi. Oh, ya, kelompok 4. Silakan dibacakan aja, Nak. Kelompok 4. Perkenalkan nama Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dari kelompok 4. Kelompok saya Nabila Syaputri dan Handini. Read your procedure text below. Procedure text manual. Title, How to charge a handphone battery. Materials, handphone, battery charger. Step. Instruction. Connect the charger to your handphone. The flash symbol on the charger plug must face upward. Wait until the battery icon appears on the screen. Charge the battery approximately 5 hours until the battery icon indicates that the battery is fully charged. Remove the charger by pulling out from your handphone. Oke, udah selesai? Udah, ini bagus juga ya. How to charge handphone battery. Ya, bagaimana cara kita mengecas baterai handphone. Oke? Udah jelas, ada handphone, pasti ada baterainya, ada charger. Ya, berarti ini materialsnya yang benar itu ada handphone, ada charger.
Charger aja, nggak usah pakai battery. Itu nanti di cross aja ya, baterainya ya. Charger itu udah termasuk itu tadi alatnya. Oke, connect the charger pakai R. Connect chargernya, alat casnya itu ke handphonemu. Ya, lalu ada nanti simbol charger terisi ya. Lalu nanti ada wait until the battery icon appears on the screen. Ya, tunggu sampai baterai ikonnya itu muncul ke screen atau layar. Lalu charge the battery. Ini cas baterai maksimal 5 jam ya. Kalau enggak 5 jam kira-kira kenapa baterainya? Bisa apa? Bisa rusak yang pertama ya, HP-nya kalau lebih dari 5 jam dicas itu bisa rusak. Yang kedua bisa menimbulkan ledakan ya. Jadi hati-hati kalau ngecas HP, itu kalian nggak boleh maksimal dari 5 jam. Kalau sesuai dari instruksi yang sudah didapatkan oleh si Nabila dan Handini ini, jika baterai itu diisi lebih dari 5 jam akan berakibat fatal. Nah, inilah fungsi dari prosedur teks. Ya, jadi memberitahukan kita informasi-informasi seputar itu tadi. Oke, lanjut ya. Kira-kira kelompok berapa yang akan saya pilih untuk presentasi selanjutnya? Next. Ya, ada kelompok 5. Nadia dan Dina Aulia. Siapa yang mau presentasi? Dina, Mem. Ya, Dina. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Ulfa dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari 2 orang, yaitu Dina Aulia Ulfa dan Nadia Tusalma. Oke. Silakan dibacakan. Write your procedure text below. Procedure text manual. Title: How to operate a blender. Materials: blender. Step instruction. 1. First, make sure the blender is clean and the switch is off. 2. Put the ingredients into the blender container. 3. Add some water if needed. 10. Close the lid. 4. Next, plug in the cable. 5. Select one of speed band as required. 10. Proceed to blending the radiance. 6. After blending them well, press the switch off and unplug the cable. 7. Finally, pour the blended ingredients into a glass or bowl. X. Bowl the usage, clean the blended plates, lid, and container. Oke, very good. Udah ya? Sampai 8 ya stepnya ya? Ini juga udah bagus, ada titlenya How to Operate a Blender. Caranya bagaimana cara untuk mengoperasikan. Mengoperasikan itu artinya menggunakan ya, bukan dioperasi di operasi ya, bukan dibedah. Tapi caranya menggunakan blender ya. Lalu di sini ada materialnya. Materialnya itu adalah ada blender ya. Stepnya di sini ada berapa? Yang yang udah dibuat ini step 1 sampai 8 ya, ada 8 step. Tadi ketika menyebutkan ini sudah bagus, saya rasa sudah very prepared well ya, sudah sangat disiapkan dengan baik, sudah dikerjakan dengan baik. Tadi saya agak terganggu sedikit dengan pengucapan after blending them well ya. Setelah memblender mereka semua ya, maksudnya alat bahan-bahannya tadi, ingredients-nya, press the switch off. Tekan tombol off ya, unplug the cable dan lu cabut kabelnya ya. Ketika kalian misalnya pakai blender ya, tapi kalian nggak pakai prosedur teks, kalian langsung colokkan ke dalam mesinnya blender itu, lalu kalian nggak tutup, kalian hidupkan mesinnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Muncrat, meletus semua ya. Jadi berantakan kan, dapurnya berantakan. Nah, itulah salah satu contoh ketika kalian nggak mengikuti salah satu step ya,
maka ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, kecelakaan-kecelakaan kecil, bahkan kecelakaan besar karena ini barang-barang elektronik. Sudah paham ya manfaat dari prosedur teks di kehidupan nyata? Paham, Mem? Oke, very good. Lanjut ya. Tinggal 2 kelompok lagi. Kira-kira kelompok mana yang akan saya pilih? Oke, siap-siap. Ini kelompok 1 sepertinya. Siapa yang mau kelompok 1 presentasi? Anggun, Mem. Oke, Anggun. Silakan Anggun. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Nama teman kelompok Mutia Amalia Sifawatira dan Mega Vira Septiani Prayitno. Write your procedure text below. Title, glue gun observation. Materials, glue gun, glue stick. Step or instruction. 1. Prepare a shooting gun with the glue gun. 2. Put the glue into the hole of the glue gun. 3. Plug the glue gun into the power outlet. 4. Wait until it's hot. 5. Use hot glue to glue. Oke. Bukan us ya, tapi nomor 5 tuh use. Coba sebutkan use. Use. Ya, beda. Bukan us, use ya. Oke, kita coba lihat. Ada pendapat gak dari kelompok yang lain? Tentang presentasi dari kelompok 1? Any suggestion? Ada pendapat? Udah bagus? Halo, kelompok lain. Bagus, Mem. Sudah bagus ya. Kita lihat di sini title-nya. Glue gun observation. Apa ini maksudnya, Anggun? Siapa atau kelompok 1? Siapa yang menjawab? Glue gun observation. Nah, di title ini ya. Nah, coba kalau nanti diganti how to use glue gun. Judulnya. Bagaimana cara menggunakan lem tembak. How to use glue gun. Title-nya. Ya, dirubah ya. Nanti dikirim lagi ke saya. Lalu di step prepare a shooting gun with the glue gun. Ini udah benar. Ya, siapkan alat penembak tadi, glue gun tadi dengan ya, shooting gun with the glue gun. Maksudnya ini glue stick-nya ya. Berarti lalu put the glue stick nomor 2. Kita kan tadi pakai glue stick ya. Nah, jadi put the glue stick into the hole of the glue gun. Letakkan glue stick itu di tengah-tengah lubang yang ada di lem tembak. Betul? Seperti itu? Ya. Yang ketiga, plug ya atau colokkan glue gun itu ya, kabelnya ya, bukan glue gunnya, kabelnya. Plug the cable of the glue gun. Ya, plug the cable of glue gun. Nah, itu kabelnya di situ harus dijelaskan. Into the power outlet. Dicolokkan. Ya, wait until it's hot. Benar. Udah benar. Tunggu sampai it's itu sebagai apa tadi? Glue gunnya ya, shootingnya, alat penembaknya itu sampai panas. Use hot glue stick to glue. Ya, gunakan glue gun tadi untuk melem. Ya, itu tadi masukan dari saya ya, Anggun ya. Dan kelompoknya yang lain. Okay. Ya, very good. It's okay. Lalu kita lihat kelompok terakhir yang akan presentasi. Oke, terakhir. Siapa ya kelompoknya? Devi dan Ezi. Yang mana satu yang mau presentasi ini? Deviana, Mam. Ya, silakan. Ini nggak bisa dibesarkan ini sepertinya gambarnya. Kenapa? Ya, silakan dibacakan saja. Saya bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana. Nama anggota kelompok saya Ezi Amelia. Saya dari kelompok 2.
Write your procedure text below. Procedure text manual. Title: How to operate a toaster. Material: toaster. Toaster. Yeah. Step: interaction. 1. Plug in the toaster to an electric plug. 2. Insert 2 pieces of bread into the slot. 3. Select the darkness of food in toaster pushing the adjustment knob. It is located on the front of toaster. 4. Lower the lever to start the toasting cycle. 5. Depending on how dark you select the food in the toaster to be, it will take a minute or 2. 6. Take food out of toaster and put jam, honey or anything else you might to add onto it. Then start to eat delicious meal you made. Oke, very good ya. Sudah bagus ya. How to operate. Ini operator, Bu ya. Operate ya. Bukan operator, beda operator nih orangnya. How to operate a toaster. Ya, sudah bagus ya. Udah bagus sekali. Ada pendapat dari kelompok lain mungkin? Udah bagus belum? Sudah ya. Oke, very good. Ini tadi nomor 4, cycle, bukan cycle ya. Oke. Bagus, sudah semua bagus presentasinya. Ya, udah mantap-mantap. Udah mantap, udah bagus. Lalu kita tutup dulu pelajaran hari ini. Tunggu, tapi sebelumnya, kira-kira apa manfaat yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ada nggak manfaatnya? Salah satu memberikan ini, Mutia. Siapa yang mau memberikan pendapat manfaat dari kita mempelajari teks prosedur ini apa kira-kira? Menurut kalian? Ezi, close your mic, Ezi. Ya, Deviana mungkin mau berikan pendapat? Manfaatnya kira-kira apa, Nak? Devi? Open your mic. Ya, manfaatnya apa? Kita jadi tahu apa? Cara menggunakan? Iya, Mutia, very good. Nah, Deviana udah dibantu sama Mutia tadi. Ya, cara menggunakan barang-barang elektronik. Ya, kalau kita miss aja salah satu step, ya, itu kira-kira berakibat fatal nggak? Ya, contohnya tadi ketika kalian menggunakan blender, kalian lupa menutup, tapi kalian colokkan ke soket atau ke alat kecolokan elektroniknya. Ketika kalian nggak tutup blendernya, ambiar semuanya, ya. Bisa rusak kan elektroniknya. Yang pertama itu, yang contoh kedua tadi masalah ngecas HP. Ngecas HP itu ada maksimal jamnya. Jangan lebih dari 5 jam. Apa yang terjadi kalau lebih dari 5 jam? Seperti yang saya sebutkan tadi, apa kira-kira yang terjadi? Bisa meledak. Bisa meledak. Apa lagi? Bisa rusak HP-nya. Itu yang bisa terjadi. Oke. Tadi kelompoknya sudah bagus-bagus presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yes, terima kasih ya sudah join in my class today ya, sudah join, sudah gabung. Minggu depan kita akan pelajari tentang
materi yang baru, yaitu tentang recount text. Jadi kalian harus mempersiapkan tentang recount text ya, yang akan saya jelaskan minggu depan. Oke? Thank you so much. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dilihat. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Welcome. You're welcome. Thank you.